Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita patut bersyukur satu hari lagi Tuhan memberikan kita nafas kehidupan dan juga satu hari lagi perhentian kudus kita boleh datang menghadap hadirat-Nya. Karena itu mari dengan penuh syukur, dengan kerendahan hati kita datang untuk memuji, memuliakan nama-Nya dan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Inilah firman Tuhan yang membimbing ibadah kita pada pagi hari ini. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Sebab pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Satu pujian ini mengingatkan kita betapa berharganya hidup kita di hadapan Allah. Allah yang mengasihi, Allah yang mendandani bunga bakung yang hari ini ada dan besok sudah lagi. Apalagi kita anak-anaknya. Kasih-Nya melimpah, bahkan masa depan yang penuh harapan Ia rancangkan bagi kita. Kita ada, kita masih hidup saat ini hanya berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
Kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita renungkan hidup kita yang telah kita lalui. Kita adalah orang berdosa. Allah memang membenci dosa, tetapi Dia mengasihi kita orang berdosa. Allah tidak akan membuang orang berdosa yang mau kembali kepadanya, siapapun kita, tanpa terkecuali. Dosa sebesar apapun pasti Allah ampuni, dan Dia akan membersihkan kita menjadi putih seperti salju. Asalkan kita mau menyesali dosa kita, mengaku bahwa kita bersalah dan berduka. Karenanya, mari kita sungguh-sungguh bertobat. Kita meninggalkan dosa kita, menyerahkan diri kepada Allah. Karena hanya ada satu pribadi yang dapat membereskan masalah dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan ref ini dengan merenungkan kasih Tuhan. Aku ada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau memberikan hidup bagi kami. Namun Tuhan, seringkali kami gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami telah menyimpang dari jalan yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Bapa di surga, kami telah berdosa terhadap Engkau. Kami menyakiti hati Engkau juga sesama kami. Di dalam pikiran, perkataan, juga perbuatan kami yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni segala ketidaktaatan kami. Ampuni kegagalan kami dalam berbuat baik. Ampuni kelalaian kami di dalam memberitakan firman. Tuhan, kami mohon kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami dengan darah Kristus yang kudus, yang telah tercurah di Kalvari bagi kami. Dan layakkan kami Bapa untuk datang beribadah kepada-Mu. Perbaharui hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya kami dalam menjalani hari hidup kami melaluinya dengan penuh syukur. Juga dengan hati-hati. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Jemaat santun duduk kembali. Mari kita bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita serahkan hati kita kepada Allah, karena kita adalah tanah liat di tangan penjunan, supaya Allah mengubahkan hati kita menjadi seperti hati. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Engkau penjuru
seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Silakan kaum pria, ubah hatiku seputih salju. Ya wanita, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Bersama-sama engkau berjuang. Engkau berjuang, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kami undang jemaat sekalian untuk berdiri. Inilah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan beroleh pengampunan dari Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Mari kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita berikan salam kiri dan kanan. Cuma belum. Salamnya begini, salam betul, salam damai. Tapi ada satu berita yang akan kita sampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara kita. Gimana caranya? Ada satu bahasa isyarat yang universal. Tuhan Yesus mengasihi kita seperti ini. Yesus mengasihi kamu. Bisa? Kita salaman. Jari tengah Yesus, kan tanda paku kan Yesus mengasihi kamu. Ya, salaman dulu. Silakan. Yesus mengasihi kamu. Kiri kanan kasih. Ya. Itu bahasa universal, bisa untuk siapa saja. Ya, terima kasih. Jadi tidak kesulitan kan memberitakan Injil walaupun dengan bahasa isyarat. Yesus mengasihi kamu. Ya, Yesus mengasihi kamu. Ini bahasa universal. Kasih itu seperti ini. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia dan kita nyatakan satukan hati kami. Berjalan dalam terang kasih Tuhan.
satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Mari bersama-sama kita baca petunjuk hidup baru kita yang akan memimpin langkah kita seminggu ke depan. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca dari natnya 2, 3. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Beritakan dulu, Yesus mengasihi kamu. Lupa. Yesus mengasihi kamu. Silakan duduk kembali. Kita naikkan pujian bahwa bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Tiada mustahil bagi kita. Walaupun kita mungkin susah berbicara, tapi memberitakan Injil adalah keharusan bagi kita. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguruskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Kita naikkan pujian ini dengan semangatnya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Bersama Dia tidak ada apapun yang mustahil. Mari kita naikkan pujian. Bangku depan dulu, nanti baris kedua, bangku yang belakang. Jadi yang isi 3, bukan isi 3, yang deret 3, naikkan dulu, lanjut dengan yang belakang. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguruskan, dia membenarkan, dia raja segala. Katakan Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguruskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Dia raja segala raja. Dia raja segala raja. Dia raja segala
pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita lengkapi ibadah kita, mempersiapkan persembahan kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita naikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti, oleh kita akan dijalankan. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, Bersyukur. bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Mari kita berdiri. Karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Lausa Eli. Mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang sungguh mengasihi kami, yang telah memberkati kami, bahkan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau memberi kepada kami sesuatu yang bahkan tidak pernah kami pikirkan. Berkat-berkat Tuhan yang selalu berkelimpahan di dalam kehidupan kami, yang selalu mencukupi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, dengan rasa syukur kami datang kepadamu. Kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan, berarti Engkau menuntut kami untuk kami senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan.
Kami mohon Engkau akan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, agar persembahan ini boleh layak dipakai untuk pelayanan di GKT Ampenan. Berkati setiap kami ya Bapa yang telah memberikan, agar kami boleh senantiasa belajar untuk bisa memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur karena kami boleh bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudara seiman untuk bersekutu, beribadah. Kiranya iman kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan kami setia di dalam persekutuan, di dalam kelompok kecil, agar kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan, siapa Engkau Allah yang kami sembah, agar kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami juga mengingat untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sudah lanjut usia juga. Tuhan, kiranya Engkau menjamah, Engkau memulihkan segala pengobatan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan akan memakai semuanya itu untuk cara Tuhan memakai menyembuhkan mereka. Kami menyerahkan ya Bapa untuk anggota keluarga yang mendampingi, merawat. Tuhan juga memberikan kesehatan, memberikan kesabaran. Kami berdoa juga bagi Komisi Remaja dan Pemuda. Tuhan menolong agar komisi ini juga menjadi komisi yang bisa berkembang, bisa maju melalui dari hamba Tuhan pembina, pengurus, dan juga anggota yang ada. Biarlah boleh saling mendukung satu dengan yang lain untuk kepengurusan yang baru yang akan ditetapkan, dan juga untuk program tahun 2024. Kiranya Tuhan menolong supaya melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan, bahkan setiap anggota remaja dan pemuda bisa semakin setia di dalam persekutuan. Mereka boleh bertumbuh juga, bahkan mereka akan menjadi generasi penerus gereja ini ya Bapak. Bahkan bukan hanya di ruang lingkup gereja, tetapi kami percaya Tuhan akan memakai mereka juga menjadi generasi untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Bapa dalam surga, kami juga mengingat untuk negara kami Indonesia dalam persiapan pemilu tanggal 14 Februari mendatang. Tuhan kiranya mempersiapkan akan pemerintah kami, mempersiapkan akan calon presiden dan juga calon wakil presiden, supaya boleh sungguh-sungguh mereka siapapun yang akan terpilih, mereka siap untuk mengemban tugas yang tidak mudah, tugas yang cukup berat. Biarlah mereka boleh senantiasa diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan kami sebagai warga negara yang baik, kami boleh menggunakan hak pilih kami juga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh apa yang menjadi permohonan kami. Tuhan akan menjawab seturut waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Mari silakan duduk kembali. Terima kasih semua Eli. Mari jemaat sekalian, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Dan biarlah kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, mengenalkan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah Allah memanggil kita menjadi satu tubuh melalui kesaksian kita. Marilah kita berkata, sebelum kami memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat
sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita membaca secara responsif. Saya ayat pertama ayat 41, jemaat ayat 42, demikian kita baca sampai ayat 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami senantiasa siap untuk didewasakan, untuk dibentuk, agar kami bertumbuh, baik secara pribadi maupun secara komunitas, bersama-sama di gereja-Mu di tempat ini. Hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suatu ketika saya beberapa waktu yang lalu sering flu begitu ya. Flu bukan alergi, tetapi flu. Tiba-tiba sembuh, tiba-tiba flu gitu ya. Ada jatuh jemaat itu sampaikan kepada saya, mungkin perlu check up. Perlu check up seluruh, karena ada general check up. Supaya diketahui kenapa sakit, sering sakit. Saya ngomong betul sekali, memang saya bahkan tidak pernah sampai hari ini general check up. Bapak Ibu, ini adalah gambaran di dalam kehidupan gereja pun demikian. Untuk mengetahui kondisi gereja itu sehat dan tidak, kita perlu check up. Untuk mengetahui apa yang kita lakukan itu benar dan sehat, kita senantiasa harus evaluasi, harus dicek up. Termasuk dalam pelayanan kita yang akan kita bicarakan ini adalah kelompok kecil yang sehat. Itu perlu dicek up. Bapak Ibu, kalau kita membaca apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, cara hidup jemaat mula-mula, kita akan melihat di sini jemaat di sini mempunyai pola-pola yang akan kita pelajari. Kalau kita belajar sejarah ya, setelah jemaat mula-mula, gereja masuk era di mana Kaisar Konstantin tahun 313 itu memutuskan bahwa agama ada di dalam negara dan negara ada di dalam agama. Artinya pemerintah Romawi diputuskan untuk menganut satu aliran. Maka gereja pada waktu itu
membentengi dengan ajaran-ajaran doktrin, membentengi dengan liturgi, membentengi dengan tradisi. Sehingga pola gereja yang mula-mula itu mulai terkikis di zaman Konstantin itu. Lalu memasuki era reformasi, Martin Luther melihat terjadi kesuaman di dalam gereja. Tidak ada aktivitas, tidak ada kegairahan di dalam umat. Karena semua itu dibentengi dengan aturan-aturan. Dan aturan itu akhirnya disalahgunakan oleh tokoh-tokoh gereja pada waktu itu. Maka Martin Luther mengadakan reformasi. Dan mereka juga membuka diri. Bagaimana umat itu bisa sharing, bagaimana umat itu bisa membuka Alkitab. Memang pada waktu itu tidak disebut dengan small group atau kelompok kecil, tidak disebut itu. Tetapi gerakan reformasi sudah melakukan itu. Lalu dalam sejarah John Wesley tahun 1700 juga melakukan hal ini. Kemudian gereja itu terus berkembang di Amerika, di kampus-kampus. Mereka mengadakan kelompok-kelompok pembelajaran. Lalu di negeri Belanda, di Eropa juga melakukan itu. Dan itu di Belanda itu dibawa ke Indonesia. Hanya cara membawanya mereka itu akhirnya membentuk semacam komisi-komisi yang kita warisi. Ya, kenapa ada komisi wanita, ada komisi remaja, ada komisi pemuda. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman GPIB itu juga punya sending Belanda itu ya juga sama, modelnya sama. Itu semua adalah warisan-warisan di mana mereka ingin mengembangkan jemaat di dalam kelompok-kelompok, hanya disebut dengan komisi akhirnya, berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya. Kemudian era itu terus masuk. Di era 70-an orang itu jenuh. Hamba-hamba Tuhan yang pulang dari Amerika mulai berpikir kita perlu bentuk kelompok-kelompok untuk pembelajaran Alkitab. Dan gerakan ini masuk dalam kampus. Kampus melakukan hal itu. Muncul gerakan misalnya saja hari ini yang kita sebut dengan perkantas dan sebagainya. Itu adalah gerakan-gerakan yang dilakukan untuk membentuk kelompok-kelompok. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita kembali untuk merenungkan mengapa sih gereja kita ini perlu dan harus melakukan kelompok kecil. Mengapa? Ini yang harus kita pelajari. Karena pola ini bukan pola programnya pendeta, bukan pola programnya sinode, tetapi pola gereja yang sudah ada mulai zaman gereja mula-mula itulah. Kalau kita perhatikan, gereja mula-mula itu kan dimulai dengan 12 orang. Ya kan? Langsung 120 orang, langsung 3.000 orang, langsung nanti Kisah Para Rasul 4 itu 5.000 orang. Bagaimana dengan begitu cepat mereka itu bisa digembalakan begitu ya. Pada waktu itu dilarang untuk ibadah, tidak punya gedung gereja, tetapi jemaatnya, orang yang sudah percaya, orang yang sudah dibaptis dikatakan di sini, sudah 3.000 orang. Nanti Kisah 4 itu sudah 5.000 orang, dan seterusnya. Maka mereka menggunakan pola-pola yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Di dalam kelompok kecil yang sudah kita lakukan, saya tahu banyak sekali pergumulan, banyak sekali persoalan. Tetapi kita harus ingat bahwa pola komunitas ini adalah pola yang diajarkan oleh gereja mula-mula. Bahkan kalau kita mau lebih dalam ya, pola hidup bersama komunitas ini juga diteladankan oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 26-27, Allah Tritunggal itu berkomunitas. Pola komunitas ini juga penting karena apa? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu makhluk sosial, perlu orang lain. Setidaknya. Nanti kalau kita meninggal dunia, ada yang memandikan kita, ada yang menggotong kita, ada yang memakamkan kita, karena kita ini adalah manusia. Ya, maka kita perlu komunitas. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain. Saat hidup, saat mati, membutuhkan orang lain. Maka kelompok kecil adalah salah satu bagian kecil dari pemuritan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Tadi kita sudah mendengar perintah amanat aku, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saya sering berkata kalau namanya jadikan murid, itu berarti dia harus berkelompok, dia harus masuk satu ruangan, dia harus belajar, dia harus masuk satu komunitas. Maka dalam kesempatan yang indah ini, di awal-awal tahun 2024 ini, saya ingin mengajak kita untuk evaluasi diri. Ibarat seperti tubuh kita perlu di-check up, kelompok kecil kita juga perlu di-check up. Bagaimana memiliki kelompok kecil yang sehat. Kita harus kembali kepada pola yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki pola relasi yang sehat. Pola relasi yang sehat. Dikatakan di dalam bagian ini, ayat 42, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ayat 42 juga ada satu kalimat, mereka itu selalu berkumpul. Ayat 44, mereka itu tetap bersatu. Kata-kata ini adalah menggambarkan mereka itu punya sebuah relasi, sebuah hubungan. Mereka dikatakan berelasi, bertekun, berkumpul. Mereka itu memiliki relasi yang sehat. Ada 3 ciri relasi yang sehat di dalam bagian ini. Yang pertama, relasi yang sehat itu didasari karena kita ini sama-sama percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Itu relasi yang sehat. Saya berkumpul di tempat ini, saya berkumpul di kelompok kecil, bukan karena hubungan biologis, bukan karena saya punya latar belakang ini, saya cocok, bukan. Satu yang harus jadi konsep, kita ini sama-sama beriman kepada Tuhan Yesus. Saya berkumpul di sini. Yang kedua adalah relasi yang sehat itu ditandai dengan kasih dan rela berbagi. Berkumpul itu bukan berdasarkan minat dan tujuan. Berkumpul itu bukan mencari untung dan rugi, bukan. Berkelompok itu tujuannya saya ingin mempraktekkan kasih. Saya ingin berbagi. Itu dinyatakan dalam pola jemaat mula-mula. Mereka itu berbagi kepada mereka yang memerlukan, yang membutuhkan. Yang ketiga, relasi yang sehat itu adalah memiliki sikap sehati. Di dalam ayat 46, sehati itu bukan mengatakan selalu setuju, bukan gitu ya. Sehati itu bukan selalu setuju, selalu kompak, bukan. Sehati itu adalah pikiran dan perasaan yang prioritasnya sama-sama untuk kerajaan Allah. Sehati itu bukan untuk mengegulkan agenda-agenda pribadi, bukan. Sehati itu kita berpikir bagaimana kemuliaan Allah itu hadir di dalam hidupku dan di dalam kelompokku. Itu namanya sehati. Makanya kalau ada kelompok kecil yang kompak-kompak tapi tidak memuliakan Tuhan, tidak usah sehati. Tidak usah sehati. Karena pola relasi yang sehat itu sehati. Bukan berarti setuju dengan semuanya. Tetapi saya setuju kalau itu memuliakan Tuhan. Ini pola yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ini pola di dalam jemaat mula-mula. Kenapa jemaat mula-mula sering tanya, dari 3.000 kok cepat jadi 5.000? Ya memang Allah itu bekerja luar biasa pada zaman gereja mula-mula, saya setuju. Tetapi sisi lain adalah mereka juga dikatakan di sini, disukai semua orang. Karena hidup mereka punya relasi yang baik. Sehingga orang akan melihat, oh orang itu baik ya, punya relasi yang baik. Dan mereka disukai orang. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam seorang menuliskan bahwa di dalam kelompok, dalam komunitas itu akan bahaya. Ada racun, ada yang dapat merusak persekutuan. Itu ada beberapa sikap yang harus kita buang, kita tinggal. Yang pertama adalah sikap acuh tak acuh. Di dalam kelompok kecil, kalau ada sikap acuh tak acuh, segera berubah. Apa sih susahnya kalau mari kita berdoa untuk Bapak A yang sedang sakit. Misalnya ini ya, misalnya kita share di grup WA. Apa salahnya kita kirim emoticon, kami ikut mendoakan.
cuma share. Itu sudah membuat orang yang sakit itu, waduh, merasa diperhatikan. Apa salahnya kalau ada jemaat berulang tahun? Kalau kita tahu ya, kadang-kadang terlalu sibuk juga lupa baca WA ya. Maklum lah kalau seperti itu. Kita ngomong selamat ulang tahun Bapak. Mungkin tidak di grup, tetapi di Japri. Orang itu akan merasa. Apalagi kalau orang itu jemaat baru. Saya katakan kalau jemaat baru. Mungkin kita tidak kenal. Wajahnya aja tidak kenal. Dia ibadah 1, saya ibadah 2 terus gitu ya. Tetapi Bapak Ibu percaya kalau saya yang share itu berarti orang itu ada di GKT Ampenan. Bapak Ibu mengucapkan selamat ulang tahun ya. Jadi jangan ada sikap acuh tak acuh. Apalagi kalau sudah bertemu di dalam kelompok. Tidak boleh. Kemudian iri hati, itu harus dibuang. Iri hati apapun ya. Kalau dia bisa lebih enak makannya, saya sementara ini belum enak, cukup begini, tidak usah iri. Kalau dia bisa seperti itu, saya masih seperti tidak usah iri. Tidak boleh benci, tidak boleh ada gosip, tidak boleh ada kemunafikan, tidak boleh ada kata-kata yang menyakitkan. Ini adalah gambaran supaya relasi itu bertambah baik. Kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki komunitas kita dengan membangun relasi yang baik. Seorang penulis buku namanya Obaja Tanto Setiawan itu mengatakan begini. Kelompok sel yang menulis prinsip 12 artinya kelompok kecil itu tidak boleh terlalu banyak. Ya dia ngomong 5 sampai 12 ya. Makanya dia menggunakan prinsip 12. Kelompok sel itu bukan kebagian rumah tangga, bukan persekutuan doa wikimene, juga bukan kelompok persahabatan biasa, tapi kelompok sel adalah keluarga Allah secara rohani. Jadi menjadikan kelompok itu adalah keluarga. Kalau yang sana sakit, saya ikut peduli. Kalau yang sana gembira, saya tidak perlu iri, saya ikut bahagia. Ini adalah gambaran kehidupan yang harus ada di dalam kelompok kecil yang kita miliki dan kita harus miliki. Lalu bagaimana dengan kelompok kita? Sebenarnya apa yang sudah saya katakan ini sudah kita lakukan. Berbagi itu sudah sering, ya toh? Kalau ada pertemuan di mana ada yang saling membawa, ya berbagi. Salah satu tujuan dibentuk kelompok kecil adalah supaya kita ini belajar hidup berbagi. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini ingin berbagi, betul ya? Cuma kalau saya berbagi capcay untuk 200 orang di GKT Ampenan, saya sulit Pak Pendeta. Saya belum mampu. Terus bagaimana? Saya sudah ingin berbagi. Saya hanya berbagi di Komsel. Oh ya enggak apa-apa. Itu namanya latihan berbagi. Kalau enggak ada Komsel, kita mau berbagi enggak ada enggak ada wadahnya. Betul apa tidak ya? Karena saya enggak mungkin membagi capcay itu untuk 200 jemaat. Tapi saya ingin berbagi. Lalu kita ngomong aku enggak iso syukuran di gereja. Karena jemaatnya banyak, apalagi kalau jemaatnya nanti sudah 300, sudah 500, mana bisa. Tetapi melalui kelompok kecil 7-12 orang atau yang ada sekarang, kita mampu di situ berbagi. Karena apa? Berbagi itu menunjukkan relasi yang baik. Nah itu loh. Jadi mohon ini dipaham. Berbagi. Sehingga kita tidak ada alasan jadi orang Kristen sudah bertahun-tahun. Inginnya menerima terus. Itu juga tidak sehat. Harusnya mulai belajar. Saya mau berbagi perhatian. Saya mau berbagi pisang goreng, saya mau berbagi waktu. Itu harus ada. Ini adalah relasi yang semakin dalam, yang semakin kuat. Yang kedua, di dalam kelompok kecil yang sehat itu harus memiliki pola pertumbuhan yang sehat. Jemaat perdana atau jemaat mula-mula bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun itu artinya tindakan yang dilakukan terus-menerus.
Bertekun itu artinya mereka itu berakar di dalam firman Tuhan. Bertekun itu artinya mereka itu setia di dalam pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena ajaran para rasul adalah ajaran Tuhan Yesus. Rasul kan dengar dari Yesus langsung kan ya. Pada waktu itu belum ada kanonisasi kan ya toh. Kanonisasi kan setelah era tahunan. Jadi ajarannya itu dalam bentuk lisan-lisan gitu. Para rasul terima dari Yesus, melihat Yesus, mendengar Yesus, lalu itu diajarkan kepada orang-orang yang bertobat. 120, 3.000, khotbah Petrus itu ya loh, 3.000, kemudian jadi 5.000, teruskan terus. Mereka itu bertekun, artinya itu berakar. Pola bertumbuh yaitu apa? Berakar di dalam pengajaran firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 4 berbunyi demikian. Manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia bisa hidup itu dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dari firman yang kita beritakan. Dari firman yang kita sharekan. Saya yakin di dalam pengajaran-pengajaran para rasul itu, mereka tidak berkhotbah seperti saya. Mereka mungkin dalam bentuk sharing. Kamu kan baru bertobat, baru dibaptis ya. Kamu harus belajar begini, begini. Ada kesulitan apa? Nah, disitulah adanya pola pertumbuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah dengar khotbah minggu lalu, minggu hari ini, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu melakukan khotbah itu? Atau kita sudah dengar, masuk sini, keluar sini, lupa. Pola pertumbuhan yang sehat adalah merenungkan firman Tuhan itu, berakar. Bagaimana caranya berakar? Kita membentuk satu kelompok kecil yang kita di situ sharing firman Tuhan. Saya mau tunjukkan tadi yang relasi saya lupa slide, ada satu slide yang saya tambahkan. Coba dinaikkan lagi slide-nya. Tolong naik. Berarti naik ke depan. Nah ini. Nah ini ya. Kelompok kecil itu yang ditekankan itu adalah relasi. Saya lupa itu. Jadi ketika kita bicara relasi, maka di sini bicara soal hubungan. Soal bagaimana kita mengkomunikasikan firman Tuhan itu. Ada yang mak-mak, ada yang keluarga muda, energik, ada yang engkong-engkong, sudah setengah tua. Bagaimana semuanya itu bisa berelasi? Sebenarnya strateginya satu, kita sharing firman Tuhan. Makanya tidak perlu takut. Waduh nanti komsel saya disuruh bersaksi. Waduh nanti saya komsel, saya disuruh belajar Alkitab dalam. Belajar Alkitab dalam, ada komsel yang dalam. Tetapi dalam kelompok kecil saya selalu mengajak kita untuk sementara ini belajar merenungkan firman Tuhan itu dan men-sharingkan firman Tuhan. Sebelum saya khotbah ini saya tanya teman yang ikut komselnya gereja yang maju. Gereja yang maju dalam arti cepat, saya tanya. Komsel itu ya apa sih sekarang ini? Anak-anak muda itu. Oh komsel saya belajar. Tadi belajarnya apa? Tadi itu belajar tentang Sakius. Jadi Sakius itu pembinanya itu ngomong begini, Sakius itu adalah orang yang setelah berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan hidup. Ya, dia berani bertobat, gini-gini. Dia jelaskan itu. Lalu kemudian kita ditanya, bagaimana perubahan yang ada di dalam hidupmu? Apakah engkau sudah seperti Sakius? Judulnya sih bahasa Inggris ya. Ya, cerita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kelompok kecil itu adalah berakar dalam firman Tuhan. Mungkin kalau kita komselnya tiap minggu Kemis ini, komselnya itu menurut saya yang paling cepat dan efektif adalah merefleksikan khotbah hari ini. Apakah hidupku sudah memiliki relasi yang baik? Apakah hidupku sudah bertumbuh?
Saya kutipkan kata-kata John Wesley. Coba diklik. Yang hidup 1700. Yang kita tahu dia bersaudara dengan Charles Wesley. 1700 loh ini, 1700. Sebagai hamba Tuhan, dia sudah mulai merasakan bahwa dia perlu membangun struktur kelompok kecil untuk menjangkau orang-orang yang baru percaya. Dia sadar ibadah minggu saja tidak cukup membuat orang itu bertumbuh dalam kehidupan kerohaniannya. Jadi dia membangun kelas-kelas khusus untuk belajar Alkitab. Dan ini sudah dicontoh oleh beberapa GKT. Setelah ibadah, mereka ada kelas-kelas Alkitab. Mau apa enggak kita seperti itu? Mau selesai ibadah cepat-cepat pulang ya. 1 bulan sekali saya tantang, mau apa enggak? Kalau mau, nanti disurvei oleh penatua. Kalau mau, 1 jam saja belajar lagi. Ayo kalau mau siap. Charles Wesley sudah mikir seperti itu. Dan ini mengilhami gereja-gereja tertentu. Mereka tidak setelah ibadah minggu, tidak. Tetapi hari apa mereka kumpul dalam kelompok-kelompok. Mereka belajar Alkitab. Kata belajar di sini jangan berpikir itu kelas berat. Kata belajar di sini seperti pola hidup jemaat mula-mula, yaitu mereka mengakari firman Tuhan. Mereka menekuni firman Tuhan. Mereka belajar lebih dalam. Inilah yang perlu kita pikirkan terus ke depan. Supaya kelompok kecil kita akan semakin bertumbuh. Jangan berpikir begini, waduh kelompok kecil yang ini, kalau difoto itu banyak, kalau yang ini minim. Saya tidak melihat banyak dan sedikit. Saya selalu mengatakan, kita perlu terus meningkatkan. Karena komunitas itu, supaya disukai semua orang, maka kita perlu belajar seperti jemaat mula-mula. Hidup kita perlu disukai. Orang itu akan tertarik kan seperti itu ya toh. Disukai. Hidup bisa serupa Kristus. Punya relasi yang baik. Kembangkan relasi yang baik. Kembangkan firman Tuhan yang baik. Maka akan disukai dan akan. Yang terakhir, pola apa yang harus kita kembangkan? Yaitu pola misi yang sehat. Apa sih tujuan kelompok kecil? Apakah kita berjumpa untuk refreshing, untuk makan-makan? Boleh, boleh. Karena memang tujuan fellowship ke dalam. Tetapi ingat Matius 28 ayat 19 sampai 20 tadi. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ada satu sasaran, ada target, ada satu misi yang kita pegang lebih dalam. Dikatakan dalam Kisah 2 ayat 47, setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bayangkan setiap hari. Ya memang pada saat itu Roh Kudus bekerja luar biasa dan gereja memang bertumbuh luar biasa di awal gereja mula-mula. Itu tujuannya untuk supaya mengembangkan pelayanan terus maju. Karena itu pelayanan pada waktu itu ibarat seperti mesin itu jos gini. Nah, tetapi di sini yang kita bisa ambil di sini adalah mereka itu punya misi. Oleh karena itu misi yang sehat saya katakan adalah kelompok kecil itu menambah anggota. Misi yang sehat dalam kelompok kecil itu adalah kelompok kecil itu membentuk kelompok yang baru. Karena memang teorinya kelompok kecil itu 7-12 orang. Duh Pak Pendeta, di gereja GKT Ampenan kok enggak 7-12? Awal-awal dan sampai kebablasan memang. 2015 kita mulai bulan Februari, kita mulai bagi-bagi. Terus kita mau bagi-bagi, rasanya berat ya. Kena COVID, ya COVID 2 tahun macet. Lalu 2023 kita mulai lagi. Dan kita perlu disegarkan kembali. Menurut saya, kelompok kecil yang dibagi itu ada 2 cara. Yang pertama, biarkan secara alami.
Artinya mereka mengambil keputusan sendiri. Ya kita harus mulai mengembangkan. Yang kedua adalah dengan cara buat sebuah aturan. Kalau sudah seperti ini, kamu harus berpikir berpisah. Kita harus berpikir seperti itu. Dan menurut saya tergantung kesiapan kita. Ya, kesiapan kita. Karena saya ditanya, bagaimana Pak Pendeta? Itu tipsnya. Mau alami atau mau aturan? Tinggal dipilih dua. Jadi ini yang harus dikembangkan. Saya tanya kepada seorang pemuda tadi yang ikut kelompok kecilnya gereja itu. Saya tanya, kelompok kecilmu itu berapa? Sekitar segini. Apa enggak pernah dulu jumlahnya naik terus dipisah? Waktu dipisah gimana? Kita ini tangis-tangisan ya. Waktu kelompoknya itu loh, kelompok CG-nya itu loh dipisah itu loh tangis-tangisan. Tangisan sama siapa? Ya sesama anggotanya, ya sesama apa itu pembimbingnya tangis-tangisan. Aduh C, sekarang enggak di sini lagi ya C ya, C pindah ya bentuk baru ya. Ada loh terjadi seperti itu. Karena ikatan relasinya itu sudah dalam. Tetapi mereka harus berpisah dan pembimbingnya itu menurut gembala sidangnya dicabut. Kamu sudah di situ sudah cukup. Kamu punya talenta untuk mengembangkan di sana. Nurut itu pembimbingnya. Dan yang anggotanya itu nangis. Aduh gimana? Lalu saya tanya, setelah itu bagaimana? Ya kita diajarkan gini. Kalau enggak ketemu di kelompok kecil kan kita ketemu di gereja. Wong kita satu gereja. Betul apa tidak ya? Kita masih ketemu di gereja. Cuma sekarang dia tugasnya beda. Saya kasih ilustrasi seperti kita punya anak. Kalau kita punya anak kita sudah bisa pacaran. Anak kita langsung ngomong, "Pa, Ma, aku mau nikah." Apa? Mau nikah? Jangan. Kita masih bisa bersama-sama di sini. Nanti mobil itu kosong satu di belakang. Kamar itu jadi kosong. Jangan nikah, kita masih kumpul saja di sini. Kira-kira itu orang tua yang baik atau tidak? Orang tua yang baik. Pasti tidak seperti itu. Oh kamu mau nikah ya? Kita siapkan. Kita relakan dia pergi. Untuk berkembang dia. Beranak cucu. Menjalankan misi. Konsepnya harus seperti itu misi. Konsepnya itu harus seperti itu. Sehingga kita akan berkembang. Orang tua memang melepas itu sakit apa enggak? Bu Rita, mulai ngantuk ini rasanya. Pulang dari Manado ngantuk ini. Enggak dia nanti. Ya. Berat apa enggak? Dulu melepas Joyce. Berat. Hah? Karena masih punya Sandra ya. Semua satu-satu pergi, saya yakin. Berat pasti. Yang sudah punya anak-anaknya menikah berat. Tetapi ingat ya, kata-kata saya begini, inspirasi dari Ruth sama Naomi itu begini. Kasih itu adalah melepas. Naomi itu mengasihi Ruth. Tapi dia belajar untuk melepas Ruth. Tetapi Ruth-nya tidak mau dilepas. Ruth-nya mau ikut Naomi. Tetapi Naomi sebagai orang tua yang baik. Kamu pergi. Masa depanmu itu luas. Jangan ikut aku ini rondo, janda, ya toh, yang tidak punya apa-apa. Tapi kasih yang melepas itu dibalas oleh Ruth dengan kasih yang mendekat. Bapak Ibu berat memang, tapi kita akan merasakan melepas anak-anak kita, melepas mereka. Termasuk saya katakan di dalam kelompok kecil juga seperti itu. Kita sudah nyaman di sini, kita sudah connect di sini. Tetapi ingat, kita punya misi. Masih banyak jiwa-jiwa di Ampenan sana, masih banyak jiwa-jiwa di Sandik, masih banyak jiwa-jiwa di mana itu Jempong, Perempuan sana yang belum mengenal Tuhan. Yang perlu kita ajak, yang perlu kita saksikan Injil ke sana. Supaya kita memikirkan, kalau ada kursi kosong pasti kita berpikir, gimana memenuhi kursi ini? Itulah panggilan misi yang harus kita lakukan. Pelipat ganda. Karena seperti kata Stephen Tong, gereja yang tidak punya misi, gereja itu sedang menuju kematian.
kelompok kecil yang tidak punya misi, menjangkau jiwa, sedang menuju kepada kematian. Kiranya kita terus bertumbuh, terus belajar. Dan saya pun terus belajar, diberikan kekuatan dan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menerjemahkan firman-Mu dengan lebih dalam lagi, sehingga kami akan terus bertumbuh dan berbuah. Pelayanan komunitas tidak gampang, tetapi kami ingin terus maju ya Pak. Kami ingin terus memuliakan nama Tuhan. Kami ingin terus belajar, bukan dari suara manusia, tetapi dari pola yang sudah Tuhan ajarkan, yang sudah terjadi di dalam sejarah gereja mula. Berkati dan tolong hamba-Mu beserta semua jemaat-Mu, supaya terus kami dihentakkan untuk kami terus bertumbuh, punya pelayanan yang menjangkau jiwa. Kami berseru, berdoa, mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Pendeta Suharto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini, menjadikannya sebagai pengutusan bagi kita. Kita naikkan pujian Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu jemaat, kami undang untuk berdiri. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. 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 Kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita pujikan doksologi, ditutup dengan pengutusan dan berkat oleh Pendeta Suharto, dan kita sambut dengan amin. Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika
Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.